Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kamu harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya, seperti berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Menceritakan kembali dalam bentuk lisan sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Raja Mulawarman yang berasal dari kerajaan Kutai. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan juga Raja Mulawarman adalah seorang yang dermawan. Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada seorang raja yang menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Patih Gajah Mada juga mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanannya rela berkorban, gagah dan berani, dan bersikap kesatria. Peninggalan dari Gajah Mada yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Kutara Manawa. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai sumber sejarah. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Raja yang pertama yaitu Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja ini adalah seorang raja pemeluk agama Buddha yang berhasil
membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan dari Raja Balaputradewa yaitu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Berikutnya, tokoh dan peninggalan pada masa Kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja ini merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan dari Sultan Iskandar Muda yaitu sebuah masjid raya yang bernama Masjid Raya Baitur Rahman. Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raja ini adalah seorang raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya menghormati kebebasan beragama dan juga berani melawan penjajah. Peninggalan Raja Raden Patah yaitu Masjid Agung Demak. Selanjutnya, menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Lalu, apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Ya, bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan bersama yaitu bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. 3. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 4. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Mengidentifikasi pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, dalam pemilihan ketua kelas, semua siswa memberikan suaranya. Hasil pemungutan suara disepakati bersama untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Nah, yang pertama ini merupakan contoh sikap pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kenapa? Karena di sini dilakukan pemungutan suara dan hasilnya disepakati oleh bersama, ya. Jadi ketika kita nanti di kelas melakukan pemilihan ketua kelas, maka kita telah melaksanakan pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu yang kedua, misalnya itu di desa makmur sedang diadakan rapat desa. Bapak Kepala Desa memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berpendapat. Keputusan disepakati dengan cara musyawarah. Pak Dodi merasa tidak senang karena pendapatnya tidak dipakai. Pak Dodi tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Nah, untuk ini tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Karena di situ Pak Dodi tidak menerima, tidak legowo karena pendapatnya tidak didengar dan tidak dipakai. Padahal semua putusannya itu sudah dilakukan dengan cara bermusyawarah, tetapi Pak Dodi tidak legowo, tidak menerima hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut. Itu merupakan contoh yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, sebagai ketua kelas, Jaka memastikan bahwa kondisi kelas tetap rapi saat jam pulang sekolah. Sekalipun hari itu bukan jadwal piket Jaka, setiap hari Jaka selalu membantu kelompok yang piket untuk membersihkan kelas sepulang sekolah. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Di situ Jaka, yang seorang ketua kelas, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan kelas setiap jam pulang sekolah. Meskipun dia seorang ketua kelas,
dia tidak semena-mena seenaknya menyuruh anggota yang lain untuk melaksanakan piket, tetapi dia juga mau membantu kelompok yang lain membersihkan kelas, ya, meskipun itu bukan jadwal piket Jaka. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus antara lain lampu sorot di lapangan sepak bola, cahaya matahari yang menembus jendela, dan cahaya dari lampu senter. Sifat yang kedua, cahaya menembus benda bening. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda, sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda gelap. Contohnya, cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Jadi seperti misalnya kita menyorotkan lampu senter ke kaca rumah, maka cahaya tersebut akan menembus kaca. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Permukaan cermin yang rata dan mengilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Akan tetapi, jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Contohnya di sini pemantulan teratur pada permukaan cermin. Misalkan kita bercermin di depan kaca ketika berias. Lalu pemantulan baur contohnya yaitu pada permukaan air yang bergelombang. Di situ terlihat ya bayangan dari lampu-lampu di air di sebuah kota. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ketika melihat ke dasar kolam renang, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Contoh lainnya, ikan di kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Di sini kita lihat contoh dari cahaya yang dapat diuraikan yaitu dari pelangi. Pelangi terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau disingkat Mejikuhibiniu. Selanjutnya, bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata merupakan salah satu indera pada manusia. Di sini, bagian-bagian mata yang pertama, otot mata berfungsi menggerakkan bola mata. Lalu, saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata. Kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Dan bagian terakhir yaitu iris, berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Itu tadi bagian-bagian mata beserta fungsinya. Lalu bagaimana kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Nah, kita dapat melihat benda karena adanya cahaya. Perhatikan di sini proses di mana kita bisa melihat benda di sekitar kita. Yang pertama, benda memantulkan cahaya. Kedua, cahaya masuk ke mata melalui pupil.
Ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Keempat, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Dan yang kelima, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Cahaya tersebutlah yang ditangkap oleh mata kita. Nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkat bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Perhatikan gambar notasi balok berikut. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Ayo nyanyikanlah Maju Tak Gentar ini dengan penuh semangat.